Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini saya ingin membahas seputar eh, pemanggilan guru-guru PAI ya yang mengajar di sekolah umum, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Dan eh, tentunya guru yang ada di sekolah swasta yang berkurikulum dinas pendidikannya, bukan yang berkurikulum Kemenak ya, atau Pontren, pondok pesantren. Nah, biasanya eh, misalnya SMP IT, nah itu biasanya guru-gurunya terdaftar di Siaga. Terus lagi ada SD IT, SMP IT, terus lagi SMA IT. Intinya SMA-SMA yang sifatnya sudah modern ya. Ada yang mondok dan juga ada yang tidak mondok. Nah, kali ini yang ingin saya bahas dari surat pertanggal 9 Agustus ini surat terakhir ya dari pemanggilan PPG tahap 2. Nah, itu. Jadi ini surat terakhirnya, surat kedua sebenarnya ini. Tapi yang ingin saya bahas dari surat ini adalah poin huruf D ya, poin 3 huruf D. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini poin 3 huruf D. Nah, di antaranya di sini saya bacakan terkhusus untuk guru-guru PAI tadi ya. Guru madrasah mungkin nanti karena belum ada informasi untuk PPG, sekarang guru PAI. Nah, di antaranya di sini salah satu syarat ya, guru yang dapat diusulkan sebagai calon peserta PPG dalam jabatan dengan kriteria guru dengan status mengajar aktif pada akun siaga. Jadi guru PAI yang sudah memiliki akun siaga. Nah, itu salah satunya. Yang berikutnya TMT pendidik sebelum Januari tahun 2022. Artinya 31 Desember 2021 terakhirnya. Karena ini sebelum Januari ya. Kemenak nih kadang-kadang berbeda sedikit ya. Kalau di biasanya kan tanggal terakhirnya. Nah, kalau ini bukan tanggal terakhirnya, tapi sebelum ya 31. Artinya kan 31 Desember tahun 2021. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ingat. Karena TMT ini sangat menyangkut sangat banyak yang bermasalah ya di sini. Nah, selain tadi di akun siaga tidak begitu banyak sebenarnya karena diurus satu hari selesai. Sebenarnya 1 jam pun sudah bisa aktif karena saya ingat betul pada saat saya mengurus waktu itu operatornya langsung mengaktifkan itu kurang lebih ya 1 jam setelah berkas lengkap, menyerahkan SK, KTP dan seterusnya itu sudah aktif akun siaga. Nah, kalau TMT, nah ini kan tidak serta-merta seperti mengaktifkan akun siaga, tentu berbeda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu baru mengajarnya tahun 2022, nah ini belum lagi termasuk di syarat PPG tahun ini maupun sebelum surat ini diperbaharui. Nah, biasanya diperbaharui. Yang surat sebelumnya yang di tahap 1 itu 2019 terakhirnya Bapak Ibu. Karena di tempat saya itu yang PPG tahap 1 itu ada 1 orang dibatalkan keikutsertaan PPG-nya karena TMT-nya tahun 2020. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi surat ini memang tidak final. Nah, nanti mengikuti perkembangan. Misalnya nanti PPG tahap 1 tahun 2025 nanti akan ada perubahan yang kita lihat lagi. Nah, ini untuk tahap 2 di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu bisa lihat surat-surat sebelumnya yang ada di tahun 2024, misalnya yang di tahap 1 sudah saya bahas, itu TMT-nya berbeda yang diminta dengan surat yang terakhir ini. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi masalah TMT itu memang tidak bisa dirubah ujuk-ujuk langsung misalnya tahun sekian. Karena memang misalnya
kita benar baru masuk tahun 2022. Nah, berarti kan nanti ada unsur merubah data, berarti kita berbohong. Saya tidak menyarankan ke sana. Itu yang kedua, TMT. Yang berikutnya sudah lulus seleksi akademik. Nah, ini yang paling terkenal yang disebut dengan pretest. Sudah lulus pretest. Oke ya Bapak Ibu, itu yang ketiga. Nah, ini bukan saya membuat-buat. Jadi di Kemenak masih lagi mengutamakan sudah lulus seleksi akademik atau sudah lulus pretest. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan memiliki kualifikasi S1 tentunya pendidikannya, atau D4. Itu sudah semua sudah tahu ya. Yang berikutnya, sesuai dalam daftar prodi yang diperbolehkan. Nah, ini juga sudah saya bahas videonya. Bapak Ibu tinggal lihat video sekitar 1 bulanan ke bawah, itu sudah saya bahas jurusan atau prodi yang diperbolehkan PPG ke Mapel Pai, yang totalnya itu bukan sekitar ya, saya masih ingat betul, 52 prodi. Yang terakhir paling bawah itu S2 Pendidikan Agama Islam dan S2 Agama Islam. Nah, yang 4 teratas itu juga pengecualian dengan TMT maksimal 2019. Di antaranya sastra Inggris, kependidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, satu lagi bahasa Arab kalau tidak salah ya. Sastra Arab, kependidikan Islam, terus lagi manajemen pendidikan Islam, satu lagi saya lupa. Jadi ada 4 itu yang masih diperbolehkan PPG ke Mapel Pai. Nah, kurang lebih seperti itu, karena memang tahun setelahnya itu sudah dianggap tidak linear. Itu yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih tadi ada 4 syarat ya, 4 apa 5 di poin D ini ya. Yang pertama akun siaga TMT 2021, terus lagi sudah lulus pretest, yang terakhir S1 dan ijazah linear. Jadi 5 ya, ijazah linear. Yang kalau ini kan sudah terlewat. Jadi misalnya jika nanti nama Bapak Ibu diusulkan di APBD misalnya, ataupun dari biaya Basnas, ataupun biaya yang dari sumber lain selain dari APBD dan Basnas. Jadi ketika Bapak Ibu tertolak, jadi sudah siap begitu. Jadi sudah introspeksi diri dan mencari langkah-langkah atau solusi lain. Karena memang dari 52 prodi atau ijazah yang linear atau diperbolehkan PPG ke Mapel Pai itu kan berarti sangat banyak dengan berbagai macam bentuknya ya. Bahkan ada yang sifatnya sepertinya secara umum. Bapak Ibu silahkan cek di video saya tentang linearitas prodi atau ijazah ke Mapel Pai. Misalnya seperti ini, ada yang bertanya, Pak, saya jurusan ini di Fakultas Muamalah. Nah, itu kan jadi banyak tuh, karena memang sepertinya jurusan prodi detailnya tidak dimasukkan, tapi yang secara umum. Nah, memang saya tidak berani menjawab. Tapi kalau memang masuk dalam lingkup itu masih linear. Tapi ada juga dia seperti MPI. MPI itu masuk Fakultas Tarbiyah, tapi tidak linear. Nah, jadi ini menjadi problematika atau polemik juga. Yang sudah terlanjur selamat ya alhamdulillah. Tapi yang setelahnya harus mencari, misalnya Bapak Ibu ya lulusan misalnya anggaplah MPI di tahun 2020 misalnya. Nah, baru mengajar ternyata tahun 2022 misalnya, atau 2020 baru mengajar. Nah, itu kan sudah dianggap tidak linear. Nah, jadi Bapak Ibu harus mencari mapel-mapel yang linear. Nah, di
di channel saya juga ada. Apakah itu untuk P3K-nya, nah, nanti akan bisa. Yang jelas MPI itu tidak linear, semua mapel yang ada di madrasah tidak linear, tanpa pengecualian. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.